Beribuannya kau tetap, kau tetap, kau tetap benderang. Luar biasa, senang. Mantap. Aduh. Ya, jadi Pak, ini tadi kan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 ya? Ya. Nah, tentang gelar tanda jasa. Wah, ini luar biasa sekali nih Pak. Artinya di antara orang-orang di DPD RI sana berarti ada juga yang memikirkan undang-undang ini. Dan ini sangat penting. Karena ini terkait jasa-jasa apa yang sudah dilakukan di tanah kita, kan seperti itu. Nah, di sini boleh tahu ini Pak, kira-kira sudah ada berapa calon-calon penerima gelar tanda jasa ini yang sudah direkomendasikan dari Bapak sendiri? Ya, silakan Tabib. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ini berkaitan dengan kepahlawanan ini. Jadi sudah 57 tahun Sulawesi Tengah ya. Iya. Sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada. Ini menjadi PR kita semua. Nah, DPD ini kan tugasnya itu tugas utamanya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Ya. Jadi secara substansi saya melihat ada undang-undang yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya. Maka kewajiban saya kedua adalah memberikan saran kepada pemerintah daerah agar undang-undang ini dilaksanakan. Karena ada sekitar data yang sementara ada dengan kita, ada sekitar 23 yang bisa menjadi pahlawan nasional. Yang bisa ada 23 dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah ini. Jadi hampir setiap kabupaten itu ada pejuang merah putihnya. Nah, gitu. Ada pejuang merah putihnya. Nah, kenapa saya melihat seperti itu? Karena ini penting. Karena ini bentuk sebagai legitimasi putra daerah Sulawesi Tengah bahwa masyarakat Sulawesi Tengah ini ternyata punya keringat terhadap Indonesia. Bahwa orang Sulawesi Tengah ini ternyata punya andil terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika kita memiliki pahlawan nasional, maka negara ini berkewajiban memberikan kedudukan yang sama terhadap putra-putra daerah kita yang ada di Sulawesi Tengah di level nasional. Tanpa melihat suku apapun, yang penting dia sudah lahir di Sulawesi Tengah ini, dia negara wajib memberikan hal-hal itu. Apalagi nanti sedikit lagi, target Bapak Presiden itu 2024 Agustus, Bapak Presiden akan bertarget upacara di Ibu Kota Negara Baru, Kalimantan. Nah, ini menarik sekali. Ini kita Sulawesi Tengah ini daerah satelit. Keren. Nah, kira-kira apakah kita harus jadi penonton? Kan nggak boleh dong. Jago memang. Nah, kira-kira begitu. Berarti jago sekali temannya Komiu ini. Komiu bisa juga RI. jadi anggota DP apa tadi? Saya lupa. Itu DPD. Dia bisa juga ini jadi. Ya. Berkaitan dengan Ibu Kota Baru. Nah, ini andilnya DPD RI ini bagaimana kira-kira ini? Artinya kita perannya ya. Iya, Sulawesi Tengah ini kan sebagai penopang. Kan begitu. Wilayah terdekat dengan calon ibu kota. Nah, ini bahaya. Bukan cuma calon lagi, nanti lama lagi mau dilantik. Oh, dilantik? Dilantik mereka. Dia bagaimana menurut diupacarakan ya. Ya. Siap. Iya. Memang rencana secara nasional Agustus 2024 itu Presiden sudah upacara di sana. Ya mudah-mudahan saya masih bisa upacara di sana. Ya kan kita nanti berakhir kan di Oktober, insya Allah sudah upacara di sana. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah maka daerah wilayah timur Indonesia ini akan bisa jadi maju. Iya. Sehingga DPD di samping tugas pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, maka anggota DPD ini memberikan saran kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, kita harus menyongsong kedatangan Ibu Kota Negara Baru ini dengan mempersiapkan pangan nasional. Pangan. Pangan nasional, mungkin parigi motong misalnya. Siap.
suplai daging nasional. Daging. Pergi Nah, mau telur, masuk suplai sampai telur ke nasional. Kampung. Telur. Telur, suplai ikan nasional. Ikan. Ya gitu. Tetapi jangan lupa mempersiapkan sumber daya manusia. Pendidikan kita di Sulawesi Tengah ini sudah harus mengikuti irama kemajuan internasional. Waduh, luar Berarti biasa. harus Seperti sekolah itu. itu. Ya, Sekolah itu kan penting. Sumber daya. Kan begini Sumber nantinya. daya. Iya. Seperti Jakarta nih ya. Ya. Jakarta, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah. Ya. Kalau sumber daya ini tidak bisa mengikuti DKI Jakarta, kan tidak maju secara seperti itu yang ada sekarang. Maka kita Sulawesi Tengah ini Tergantung adalah sumber bagian daya strategis. manusianya ya. Iya, berarti tergantung ini, sumber daya juga. Kalau mau tanyakan masalah apa? Berkaitan dengan ibu kota, Ya. untuk kemajuan daerah ini berarti tugasnya DPD ini bisa apa? Jadi apa namanya jembatan? Iya, jembatan. Jembatan untuk ini pembangunan. Untuk harus butuh perhatian. Berarti kita harus banyak membangun yang bagus-bagus di Iya. sini. Ya. Terus Berkaitan kalau dengan di kafe ini, saya mau kasih basar lagi. Banyak orang kamar. Siapa tahu presiden nanti sudah Bisa minum kopi di sini. Ya, saya kira itu benar. Ya. Itu bukan sesuatu yang mimpi. Ya. Itu pasti. Tetapi kita harus mempersiapkan infrastrukturnya. Ya, Perencanaan itu. nasional Itu. di Bappenas itu sudah merencanakan daerah-daerah penyangga, Iya. termasuk Sulawesi Tengah. Bahkan kereta api akan lewat dari Sulawesi Selatan akan sampai ke utara. Luar biasa. Oh, kereta api, Pak. Nah, Kopi ke yang Manado kedua, tinggal batahan. ya, Bukan taksi yang kedua lagi. bandara. Iya, Nah, hanya bandara ini menjadi problem di Sulawesi Tengah, belum ada kepastian. Maka disitulah fungsi saya memberikan saran kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Bupati, Wali Kota yang ada di Sulawesi Tengah ini, supaya kita persiapkan ini bandara. Apakah bandara Mutiara Sis Al Jufri yang ada di Birobuli ini kita persiapkan jadi bandara internasional? Iya. Kalau kita mau persiapkan, berarti ada pembebasan. Iya, pembebasan lahan. Tetapi kalau ada wacana Bapak Gubernur, itu saya wacana dalam rancangan RPJMD di Bapeda yang saya baca, Iya. itu rencananya di Lapaloang. Nah, kalau memang di Lapaloang, harus secepatnya. Jadi pemerintah Kabupaten Donggala harus membebaskan lahan itu bersama dengan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan sampai ibu kota negara baru ini nanti kita jadi penonton. Ya, itu ini. Nah, kan gitu. Kalau kita jadi penonton ini kan susah. Susah. Iya. Tidak ada apa-apa. Iya, tidak ada apa-apa. Contohnya kita Ya, dari iya, Bang. perguruan tinggi itu harus memaksimalkan riset Iya. di daerah ini. Ya. Potensi sumber daya manusia kita di Sulawesi Tengah ini gimana sih? Potensi sumber daya alam itu bagaimana? Kita memiliki laut, kita memiliki teluk, kita memiliki pantai yang indah untuk rekreasi. Kita memiliki gunung, bahkan kita memiliki danau. Iya. Nah, danau ini bisa berpeluang untuk jadi wisata dunia. Kita memiliki cagar budaya di Napu itu yang luar biasa, 3 lembah itu. Peninggalan Iya. itu. Peninggalan Ada megalitik yang batu-batu megalit, itu. megalit. Iya. Batu-batu. Oh, Itu bagus bukan hanya isapan jempol, tapi orang di seluruh dunia akan datang ke sana. Tetapi mampukah Sulawesi Tengah itu memaksimalkan potensi itu? Nah, ini. Berarti harus memang Ya. sekolah. Sekolah penting. Berarti Sekolah. Itu saran saya Pak Dokter. Iya. Kan namanya pengawas, memberikan saran, Ya. rekomendasi. Betul. Maka saran saya itu karena pangan nasional itu ada riset dari ITB, Iya. itu Parigi Motong. Iya. Itu layak, Ya. itu layak. Orang Nah, PK sebelum itu. kenapa tidak Kampungnya, Pak. menggunakan kampus-kampus yang ada di Sulawesi Tengah ini, Iya. memberdayakan Universitas Tadulako, IAIN dan sebagainya yang ada di Sulawesi Tengah ini supaya melakukan riset dari seluruh kabupaten yang ada ini agar kita tahu potensinya sehingga ini bisa jadi kewenangan nasional, ini bisa menjadi suplai nasional. Jangan kita kan harus sedih masa Papua jadi suplai ikan nasional. Aduh, itu. Apa yang membedakan kita dengan Papua? Lautnya kurang lebih sama, Iya. ya kan? Padahal torampe ikan Ya. banyak di sini. Banyak, Iya. banyak. Kemarin ikan saya paus mau itu bertanya bagaimana? juga ini. Jadi bagaimana cara kita masyarakat mendukung peran DPD? Ya, Ya. DPD ini kan ada kantor perwakilan kita. Ya. Jadi bisa memberikan surat, baca informasi, di internet. masukkan ke kantor kita di Jalan Sutomo. Oh, Jalan Sutomo. Masukkan di sana, jadi ada ide-ide cerdas dari masyarakat. Yang kan kami anggota DPD kan tidak cerdas-cerdas amat, ya kan? Ya. Kami ada ide-ide cerdas itu bisa disampaikan ke sana sehingga kami bisa mengolah, sehingga kami akan melihat ketika nanti program yang disampaikan oleh rakyat itu, masyarakat itu,
belum masuk dalam RPJMD kabupaten atau provinsi, maka kami mendorong, memberikan saran kepada pemerintah daerah supaya itu masukkan dalam RPJMD. Kemudian masuk di kabupaten atau kota, kemudian ke provinsi, itu tugas kami DPD untuk masukkan di Bappenas. Oh, iya. Jadi sinergisitas antara nasional sampai ke daerah. Sampai Iya. Nah, kan kadang-kala kan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini, bupati wali kota itu kan punya visi masing-masing. Iya. Jadi ada visi yang secara umum itu lahir dari seorang yang dipilih oleh rakyat karena janji-janji politik. Iya. Tetapi ada visi khusus. Visi khusus itu yang saya maksud adalah mau kita bawa kemana negeri Sulawesi Tengah ini berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara, dan kita mau maju, generasi kita harus cerdas ke depan, harus sejahtera rakyat kita. Jadi ada visi khusus yang menjadi kesepakatan bersama RPJMD kabupaten, provinsi, nasional sinergis. Iya. Sehingga APBN yang akan masuk membiayai program Iya. itu. Nah, jadi yang dibicarakan itu secara formal. formal. Ya. Kalau informalnya seperti kita ini, Ya. Bapak bertanya dijawab oleh DPD. Ah, Luar iya, biasa betul. kita punya DPD Gitu. turun ke sini untuk melihat persoalan kita. Betul Misalnya sekali, tepuk membangun tangan dulu. kafe. Harus Memang itu, harus Pak. Seperti itu. Kalau tidak di demo Bapak. begitu. Hah? Jadi tidak salah-salah Oh, orang pilih kemarin iya, itu. Ama betul. ditusuk. Tapi dorang batus kemarin juga. Ya. Coba balas batusuk dorang. Ini batusuk ini. Teman kita dari Parigi Motong. Iya. Parigi Motong punya potensi yang luar biasa. Ikannya banyak, Wih, katombo, aman. ikan cakalang, dan lain Betul, Pak. sebagainya. Apa yang tiada di sana? Kalau DPD banyak cuma di Pantai duduk di Timur. Jakarta, tidak mungkin dia tahu bahwa ada Betul. ikan cakalang di sana. Harus Datanglah sering jalan-jalan. beliau, diinformasikan. Iya. Pasti apa yang kita bicarakan ini dibawa ke sana oleh beliau. Ngopi-ngopi nanti kita di sana. Pokoknya orang ngopi di sana ada. Ya, Di pinggir pantai Pak. ikan yang Ada tidak begitu. terbang ada di sana. Yang terbang ada semua. Betul kan? Iya. Betul. Luar Intinya biasa. ini, Pak Dokter, teman-temanku, kita sama-sama berjuang untuk negeri kita dengan fungsi kewenangan kita masing-masing. Ya. Teman-teman seperti ini, ya berjuang, berikan informasi kepada kami. Pak Dokter secara akademik berikan kami, ya kan kira-kira seperti itu. Ah, Intinya gagas sukses orang. untuk Memang. Sulawesi Tengah. Iya, Betul, Pak. Ya kan? Jadi kita ngopi lagi. Iya. Ya, Ngopi, ngopi, Pak. kita santai dengarkan lagu lagi. Iya. Bila cinta menggugah rasa begitu indah mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duai cintaku, pujaan hatiku datang padaku.